Kalau ini lebih parah lagi, akan dinaikin lagi. Tapi kalau ini membaik, diturunin. Jadi kayak Nah, dari sisi masyarakatnya sendiri ngelihat kalau tadi kan kayak pemerintahnya naikin dan turunin restriction-nya somehow. Kayak masyarakat mikir gak sih kok pemerintah gue kayak nggak tahu level of trust-nya pemerintah ke government tuh gimana sih? Kebalik. Level of trust-nya masyarakat ke government tuh di sana gimana sih, Kak? Yang sebenarnya meskipun tarik ulur itu tapi masih nurut atau kalau gue lihat ya, mungkin gue juga nggak bisa speak sebagai semua rakyat Korea, tapi gue bisa speak dari datanya approval-nya pemerintahannya Moon Jae-in. Moon Jae-in adalah presiden kali ini. Ini approval rate-nya dia tuh sampai detik ini 61%. Tinggi, itu tinggi banget, kayak tertinggi selama presidensial Korea dalam beberapa dasawarsa terakhir gitu. Karena melihat betapa seriusnya dia dalam menangani COVID ini. Karena selain hanya kalau lo lihat secara keseluruhan, banyak banget yang pemerintah Korea coba lakuin, dari mulai sosial, ekonomi, apalagi tahu bahwa kemarin pemerintah pun berhasil lah intinya untuk nurunin kurva sampai local transmission-nya 0. Juga kalau gue lihat di sini tuh memang si KCDC atau si Korea Central of Disease si KCDC-nya itu memang punya proporsi yang cukup besar dalam memberikan suara untuk penanganan ini. Jadi misalnya mereka bilang tutup sekarang, ini udah terlalu bahaya, itu kemungkinan akan menjadi satu hal yang dipertimbangkan sangat tinggi oleh pemerintah. Jadinya rakyat juga ngerasa, oh emang suaranya para researcher, suaranya para scientist ini didengar. Jadi gue disuruh nggak keluar rumah ini ya bukan karena political issue gitu atau apa, tapi memang karena situasi yang seperti ini dan diomongin ibaratnya sama orang-orang yang punya capability di bidangnya sih. Ada fenomena apa sih Kak yang terjadi di Korea selama corona? Karena kayak kalau di Indo kita kayak banyak orang-orang kasih donasi buat ojol buat ojol dan segala macam. Hal yang dicoba untuk dilakuin ini tuh kalau nggak salah namanya adalah Chakhan Sobi Project. Jadi kayak lo jadilah orang yang baik untuk membantu sesama lah intinya gitu. Jadi intinya yang harus lo lakuin itu sebenarnya sesimpel cuman minimal lo tuh nyumbang sekitar 100 ribu won. 100 ribu won itu mungkin 1,2-1,3 juta kayak rupiah. 100 ribuan ini lo kayak taruh lah di either cafe, either di rumah makan, di kayak warung atau supermarket, minimarket, toko roti favorit lo, intinya supaya dan nanti lo dapat receipt gitu. Jadi receipt-nya itu lo akan tinggal tunjukin aja setiap kali lo datang, nih gue udah bayar in advance, nanti gue tinggal ambil barang-barangnya gitu. Kenapa? Karena kan kebanyakan toko-toko kecil ini nggak punya cash kan, nggak punya uang yang nggak punya kekuatan finansial yang cukup besar untuk membayar operationalnya dia gitu, kayak sewa atau nggak gaji karyawan dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan ngasih si lump sum money ini, lo juga bisa ngebantu dia seenggaknya dia punya duit dulu nih di awal gitu. Toh lo nanti bisa ngambil barangnya dikit-dikit kan. Yang kedua sebenarnya bukan sifatnya nggak terlalu yang gimana banget, tapi lebih ke mental support, which is ada Tokbune Challenge. Tokbune itu kayak terima kasih untuk kamu gitu, untuk kamu yang which is sudah berperan besar untuk fight this corona, which is kebanyakan adalah si medical atau bahkan kayak orang-orang yang bekerja di jasa dan sebagainya gitu. Karena mungkin yang gue rasa selama gue di Korea adalah message yang disampaikan sama pemerintah itu gimana ya, ngasih hope gitu loh Ci, bukan kayak lo tuh sakit, gak ada yang mau lo sakit ini kan, gak ada yang mau lo kena ini bukan berarti satu akhir dari dunia, bukan berarti juga lo adalah orang jahat yang kemudian spreading this virus gitu, lo juga mungkin gak tahu lo tuh sakit gitu kan. Dan buat orang-orang yang udah membantu supaya kita itu memenangkan pertarungan ini, makasih ya untuk semua bantuannya, dari mulai misalnya dari mulai kayak orang yang lo temuin di jalan tapi dia pakai masker, intinya semua rakyat yang kemudian berperan dalam menghadapi ini dan mencoba untuk memenangkan pertarungan ini, mereka mencoba untuk bilang makasih ya gitu, we've done a good job and we need to keep doing that gitu. Gue harus nanya ini dari awal, how are you feeling right now?
Ya, habis ada di social restriction for months di Korea dan segala macam. Di sini tuh ada penelitian kayak kenapa Korea tuh cepat dan tanggap menghadapi COVID ini adalah pengalaman MERS dulu, si Middle East Respiratory Syndrome kemarin itu. Sebenarnya yang kena di Korea itu cuma 180 orang, cuman mereka udah langsung bikin sistem yang udah ready, tinggal di roll out kapanpun ada kondisi seperti ini gitu. Jadi ketika di Korea udah dengar dari intelijen bahwa di Cina ada satu penyakit yang nggak ketahuan, langsung di sini tuh si researchernya disuruh bikin test kit. Makanya dari kasus pertama Januari 20 itu Korea udah bisa ngetes sendiri. Nah itu juga ada pelajaran kemarin bahwa emang orang-orang yang terkena penyakit seperti ini cenderung juga punya PTSD karena kayak lo merasa confined kan di ruangan tertutup, nggak bisa ketemu sama siapa-siapa. Untungnya di sini juga ada hotline gitu. Kalau memang mau ngerasa butuh bantuan, ngerasa butuh psikolog atau psikiater untuk ngobrol dan kayak cerita atau apa, ada hotline-nya di sini. Gue nggak pernah nyoba sih belum. Mungkin di sini buat gue juga extra tough karena gue nggak cuma khawatir buat diri gue sendiri, tapi kan khawatir juga ke orang-orang yang ada di Indonesia gitu kan. Kayak mungkin lo juga bisa khawatir sama suami lo yang ada di Jerman atau kayak gitu, orang-orang yang mengalami dan itu unreachable gitu karena nggak ada dan lo juga nggak bisa kontrol kan. Itu juga sebuah proses yang menurut gue nggak boleh gue eliminasi dan harus gue digest kalau ini memang nggak gampang dan semua orang juga ngerasa nggak gampang karena ini pertama kali buat semua orang gitu. In bad days di mana anxiety gue naik, ya gue agree sama diri gue sendiri, this is a very tough day. Nggak apa-apa kalau memang gue mau nangis misalnya. Nggak apa-apa kalau memang gue mau reach out misalnya ke telepon ke siapapun gitu. Untungnya kayak teman-teman gue di klub yang kita sama ini mereka selalu available kalau misalnya gue mau telepon, walaupun satu ada di UK, satu ada di Indonesia, satu ada di mana-mana. Mereka tahu gitu, karena kita terutama yang mungkin sama-sama tinggal di luar gitu ya. Kita tahu bahwa kita tuh kepecah gitu otaknya, kayak aduh gue harus mikir gimana caranya survive di sini, tapi juga mikirin gimana keluarga tuh bisa aman gitu. Bercabang-cabang emosi lah, itu harus gue acknowledge gitu. Everyone is experiencing this for the first time anyway, so wow, udah jam berapa sih? Okay. Should we wait? Ini kedengeran jelas nggak? Kedengeran. Apa? Tunggu aja. Kita cut dulu ya kita. Minum dulu. Aduh, itu potong kita maksudnya kayak tadi yang lo bilang berkali-kali lo ada di kamar yang seukuran mini size, even buat one person, saat yang sama lo harus stay di situ, lo nggak boleh keluar, terus keluarga lo ada di Jakarta, di Indonesia dan itu jauh dan kerjaan dan segala macam. That much for you. Ada some days gitu dimana gue kayak ambil cuti gitu sih. Literally gue kayak ngerasa I cannot deal with work in this situation. Karena kan gue nggak tahu apa kalau tahu apa enggak ya. Gue kan memang punya anxiety attacks, gue punya panic attack, gue juga kayak mental health gue ada beberapa isu ya. Awalnya gue ngerasa gue baik-baik aja, tapi kayak one day tiba-tiba gue mental breakdown gitu. Gue sering gitu kayak telepon Andra atau telepon Laras. Terus kayak gue cuman lo ngomong deh sama gue karena gue udah nggak sanggup ngomong gitu. Kayak gue cuman butuh ada orang ngedengar orang. Karena gue tiba-tiba juga kayak breakdown aja gitu. Gue nggak tahu ya apakah memang ini juga happen buat semua orang. Tapi kayak makanya that time gue kayak jujur aja sama lo kan, kayaknya I cannot do this karena gue juga nggak mau seakan-akan mengeliminasi perasaan itu gitu. Jadi kalau lo lihat pun gue punya buku ini tuh kayak gue sama Andra, sama Laras tuh kayak kita journaling gitu, journaling what we feel, journaling what happened, karena kayak untuk orang-orang dengan kondisi kayak gue itu tuh bisa banget, ini tuh bisa kayak taking a lot of that tolls into our mental health atau physical health gitu. Kayak kemarin tuh gue sebulan lambung gue sakit terus nggak baik-baik gitu loh, mau minum obat kayak apa. Kayaknya itu karena emang gue stres gitu kayak ya karena mungkin gue juga sendiri, jadi gue kayak survival mode-nya on terus kan. Kayak ketika kasus-kasus di Daegu itu sehari 500-900 tuh gue bangun
rasanya tuh udah capek gitu, karena gue mimpiin berbagai skenario gitu loh. Kayak gue nggak tahu ya apakah ini kemudian relate ke orang lain, tapi gue kayak cik, gue bangun-bangun tuh udah capek, udah lemes, udah nggak punya tenaga gitu, karena lo udah kayak lost hope gitu kan dengan kondisi kayak gini. Apalagi Korea adalah negara yang pertama, termasuk yang cukup awal-awal kan ngalamin ini. Bener. Karena sebenarnya kita udah nebak gitu, secara geografis Korea sama Cina kan dekat, nggak mungkin Korea itu nggak kena gitu, nggak mungkin. Tapi untungnya bisa kontrol sampai akhirnya cuma ada 11.000 kan sekarang. Awal-awalnya tuh Korea kan nomor 2 kondisinya setelah Cina kan. Jadi ketika gue tahu itu awal-awal tuh rasanya kayak it's overwhelming gitu loh, Ci. Gue nggak tahu kebayang apa nggak, kayak it's overwhelming. Terus gue juga di sini masih kerja. Gue kayak apa gue ngambil unpaid leave. Terus gue juga udah kemudian ngelihat how economy suffer. Terus gue kayak nanya-nanya, sampai gue nanya ke COO gue di Singapura, apakah kemudian gue aman di sini atau enggak sebagai foreigner, apakah kemudian ada pengurangan karyawan, kayak gitu-gitu loh. Kayak being an adult sucks sometimes. Gue benci jadi adult gitu. Tapi gara-gara ini pun gue belajar untuk reach out sih, dan belajar untuk jujur kalau gue lagi gue merasa I'm not okay, I will tell that I'm not okay gitu. And instead of pretending that I'm okay, let's have a chat or let's have a call gitu. Dulu kan gue sering banget kayak ya nggak apa-apa. Sekarang gue belajar untuk kayaknya gue nggak sanggup deh. Bener. Gue nggak bisa gitu. Kayak gue ngomong. Saya lihat dulu, maksudnya ini tuh kayak sesuatu yang orang tuh harus belajar juga gitu loh. Kalau lo lagi ada di masa kayak gini, reach out aja dan ngaku aja kalau lo emang feeling something gak sih. Jadi jangan sampai dipendam. Bener. Iya. Oke, gue akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Pesan apa buat dari lo? Pesan apa dari lo buat teman-teman di Indo yang sekarang lagi akan menghadapi new normal dalam waktu dekat? Kalau di Korea mungkin usaha yang gue harus lakuin nggak sebesar yang teman-teman di Indonesia harus lakuin, karena pemerintah banyak take care untuk itu. Mungkin di Indonesia banyak hal-hal atau touch point di mana kayak protokol-protokoler dan sebagainya, itu mungkin teman-teman harus lebih banyak keluarin effort dan energi untuk bisa membuat semuanya nyata gitu. First, apa yang dipelajarin dari di sini adalah keep your hygiene. Kalau lo di kantor, bersihin meja lo setiap hari, bersihin komputer lo setiap hari. Karena terbukti dari kasus Kupang kemarin pun, di keyboardnya dan di laptopnya ternyata ditemuin si COVID virus ini. Karena memang nggak dibersihin setiap hari. Nggak usah sharing-sharing makanan, nggak usah sharing-sharing apapun yang sekiranya ada droplets yang memungkinkan ada di situ gitu. Gue tadi baca dari, I'm not sure apakah itu dari VOA or something. Intinya, kita kalau ada skala risk seperti ini, kita nggak mungkin akan ada di zero risk setiap hari. Tapi kita juga nggak mau expose sampai ke level tertinggi kan. Jadi at least coba sebanyak mungkin dan sebisa mungkin supaya lo tetap berada di at least di risknya cuma 20-25% lah. Sehingga nanti ketika lo pulang ke rumah atau lo ketika ketemu sama orang-orang lo sayang, lo kan tetap bisa menjaga mereka semua gitu. Karena mungkin yang gue pelajarin dari di sini adalah kita semua dikasih tahu adalah mungkin kita kalau sakit nggak apa-apa, tapi kalau orang lain yang kita sayang sakit karena kita, itu akan jauh lebih mematahkan hati kita sendiri gitu. So di sini pun orang semua pakai masker bukan hanya untuk menjaga diri kita, tapi untuk lebih melindungi orang lain sebenarnya. Itu teman-teman, jangan stres, tapi tetap harus waspada ya dengan segala kemungkinan ini. Thank you Kak Syifa udah sharing. Di sini udah semakin gelap dan sepertinya di tempat duduk ini kekurangan cahaya. Jadi makasih juga Suci. Jadi Kak Syifa juga punya vlog. Nanti gue taruh di sini linknya atau username vlognya buat teman-teman yang mau cek YouTube channelnya. Thank you for watching and see you on the next video. Kak Syifa. Makasih Suci. Bye.